Validasi ide adalah langkah yang penting dalam membangun usaha, termasuk usaha jasa. Namun sayangnya langkah ini seringkali terlewat dan membuat ide usaha berujung gagal direalisasi. Nah, di video kali ini akan dijabarkan bagaimana caranya melakukan validasi ide usaha jasa menurut CEO 1000 Ryan Gondokusumo. Yang pertama, menentukan target market. Setelah mendapatkan ide usaha, pastikan Anda menentukan target market usaha Anda. Target market ini juga akan membantu Anda dalam melakukan langkah selanjutnya, yakni survei market. Untuk membantu Anda menentukan target market, Anda bisa menggunakan informasi mengenai bagaimana Anda akan memasarkan usaha serta mengetahui kebutuhan konsumen Anda. Yang berikutnya, survei market. Menurut keterangan Ryan, survei market adalah cara yang paling tepat untuk memvalidasi ide usaha, terutama usaha jasa. Mengapa? Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ia berpendapat cara ini dapat membantu Anda mengetahui apakah usaha yang kita tawarkan dibutuhkan atau tidak oleh target market Anda. Dalam melakukan survei market, Ryan menyebutkan ada 5 poin yang harus dicatat dan dipertanyakan, antara lain, apakah target market membutuhkan jasa Anda? Bagaimana cara target market mendapatkan jasa Anda? Seberapa painful prosesnya, berapa harga yang bisa di-afford oleh target market, dan terakhir, seberapa besar marketnya. Dengan mempertanyakan 5 poin tersebut akan membantu Anda mengetahui beberapa hal terkait kelayakan ide usaha Anda. CEO dari 1000 itu juga memberikan tips dalam melakukan survei market. Pertama, usahakan survei dengan jumlah sampel minimal 100. Kedua, jangan lakukan survei pada orang-orang terdekat di sekitar Anda karena orang-orang terdekat belum tentu merupakan target market usaha Anda. Yang berikutnya, product test. Product test merupakan step yang dilakukan setelah ide usaha jasa Anda dinyatakan layak melalui validasi ide usaha. Meskipun ide usaha sebelumnya telah dinilai layak, product test tetap perlu dilakukan sebelum merealisasikan ide usaha tersebut. Menurut Ryan, product test atau prototyping adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui apakah produk atau jasa Anda sesuai dengan PMF atau Product Market Fit. Dalam melakukan product test, Ryan juga memberikan tips agar sebaiknya dilakukan dengan biaya semurah mungkin dan waktu secepat mungkin. Yang berikutnya, build portfolio. Membangun portofolio adalah langkah awal yang perlu Anda tempuh untuk merealisasikan ide usaha jasa. Sebelumnya Anda mungkin sudah menentukan harga dari jasa Anda, namun Anda pastinya tetap akan menerima negosiasi dari customer. Untuk awal, Anda bisa menerima pesanan dengan harga di bawah yang Anda tetapkan. Yang terpenting adalah Anda bisa membangun portfolio Anda terlebih dahulu. Apabila Anda kemudian telah memiliki kemampuan dan portofolio sebagai bukti, Anda akan mendapatkan lebih banyak klien dan memilih untuk menerima pesanan dengan harga yang sesuai seperti yang Anda tetapkan. Selain memberikan informasi mengenai cara memvalidasi ide usaha, Ryan juga membagikan beberapa tips dalam mencari ide usaha. Simak rangkumannya berikut ini. Yang pertama, mencari bidang keahlian. Tips pertama dalam mencari ide usaha jasa adalah mencari bidang keahlian. Namun sebaiknya Anda fokus pada bidang jasa apa yang Anda kuasai. Membangun dengan menjalankan usaha jasa yang sesuai dengan keahlian Anda tentu akan lebih mudah dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses. Dikutip dari digitraksi.com, beberapa jenis jasa yang paling dicari tahun 2022 ialah penerjemah, penulis konten, editor video, bisnis analis, asisten virtual, dan juga pemasar digital. Yang berikutnya, tidak harus unik. Berbeda dengan usaha produk fisik yang perlu keunikan dan berbeda dari yang lain, Anda tidak perlu keunikan dalam membangun usaha jasa. Lalu bagaimana cara bersaing dengan usaha jasa lain yang serupa? Untuk bisa bersaing dengan usaha lainnya, Anda perlu fokus pada expertise atau keahlian, portfolio, dan pengalaman. Semakin kita menambah pengalaman, maka akan semakin bagus hasilnya dan kita bisa menentukan harga lebih tinggi, serta mendapatkan lebih banyak klien. Yang berikutnya, explore industri yang sedang booming. Tidak harus unik, bukan berarti Anda tidak perlu mengeksplor. Agar tetap bisa relate dengan pasar yang ada saat ini, eksplorasi sangat diperlukan. Anda bisa mengeksplor industri yang tengah booming untuk kemudian Anda terapkan pada usaha jasa Anda. Sebagai contoh, misal Anda ingin menjalankan usaha di bidang kepenulisan dan saat ini industri finansial tengah ramai diperbincangkan. Anda bisa menawarkan jasa penulisan mengenai industri finansial sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang terakhir, tingkatkan fokus dan kemampuan. Menurut Ryan, saat ini dunia semakin mendukung para penyedia jasa yang menghasilkan digital produk seperti Anda. Dengan perkembangan digital yang pesat dan adanya marketplace jasa berisi banyak proyek seperti 1000, tentu akan membantu Anda untuk bisa menghasilkan uang dari mana saja.
Rian juga membagikan cerita beberapa penyedia jasa di Seribu yang bisa mendapatkan proyek-proyek dari klien-klien besar di Jakarta meskipun mereka berada di luar Jakarta. Nah, dengan semakin mudahnya akses menjalankan usaha jasa ini, Rian berpendapat bahwa meningkatkan fokus serta kemampuan sangat penting dilakukan agar dapat sukses dalam menjalankan usaha jasa. Meningkatkan kemampuan ini bisa Anda lakukan seiring dengan semakin banyaknya proyek dan pengalaman yang Anda dapatkan. Demikian informasi yang dibagikan oleh Rian Gondokusumo selaku CEO dari salah satu marketplace jasa terbesar di Indonesia, Seribu, dalam memvalidasi dan mencari ide usaha jasa. Setelah mengetahui dan memahami langkah-langkahnya, pastikan Anda tidak lagi melewatkan step validasi ide usaha untuk mengurangi resiko kegagalan dalam merealisasikan ide usaha jasa Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak lagi tentang ide bisnis atau tips bisnis lainnya, silahkan klik di gambar berikut ini.